yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Septuagesima. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1. Puji Jehovah ale tondeku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1 dan ayat 5. Roh tu Yesus honaloja. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni tita kedua dan artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 421 ayat 1, Marsomba au di Colom. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 754 ayat 3, Goklasni Roha. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini
tertulis dalam Ulangan 33 ayat 24 sampai 29. Tentang Aser ia berkata, "Diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu." Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, "Purnahkanlah." Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 763 ayat 1, Molo Yesus donganmi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750 ayat 1, Tuton dikon o Yesus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari Minggu ini, Minggu Septuagesima, tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, adakah kebahagiaan sejati yang bisa diraih manusia? Pertanyaan ini bukan pertanyaan sederhana, karena hal ini menyangkut kebutuhan manusia yang sangat-sangat mendasar, sangat esensial. Untuk mencoba memberi jawaban akan pertanyaan ini, manusia sering menawarkan berbagai cara dan berbagai tahap untuk sampai kepada kebahagiaan kekal dan abadi. Tetapi lebih sering cara yang ditawarkan dan diusahakan manusia tidak selalu menjamin kebahagiaan itu tetap dan ada dalam diri manusia. Upaya atau cara yang diupayakan itu terganggu dan bahkan hilang karena kondisi kejiwaan dan kepribadian manusia itu sendiri dan karena pengaruh lingkungan yang mengitarinya. Manusia yang hidup dalam kerakusan, tamak, egois, iri, cemburu, dendam, dan amarah yang tertanam dalam diri, itu selalu mengganggu dan membuat hilang kebahagiaannya. Hasutan orang lain, gaya bersaing, godaan, hinaan, dan gangguan sekitarnya membuat kebahagiaan jadi berubah. Padahal, seperti yang kita sebutkan tadi, manusia pasti merindukan dan membutuhkan kebahagiaan yang seharusnya tidak boleh bergeser dari kehidupannya. Yang paling parah ialah bahwa ada orang yang meletakkan atau mengukur kebahagiaannya dari ketersediaan harta yang banyak dan jabatan yang mentereng.
Jika ini ukurannya, maka sampai kapanpun bahagia itu tidak akan pernah dirasakan atau dinikmati. Karena ukuran harta sangat relatif dan tentatif, serta posisi jabatan tidak akan pernah langgeng. Maka sangat tepat jika pintu masuk untuk hidup bahagia dimulai dari miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini bukan soal mengglorify kemiskinan, memujanya sehingga orang berlomba-lomba jadi miskin. Miskin akan materi dan tidak memerlukan pernak-pernik hidup lainnya. Tidak seperti itu. Miskin di sini adalah mereka yang selalu dan tetap mensyukuri apa dan seperti apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dia selalu menggantungkan diri pada Allah, sembari menjauhkan diri dari kerakusan. Hanya di hadapan Allah dan di dalam Allah kebahagiaannya tetap, dan untuk itu dia selalu berharap pada Allah. Inilah yang disebut miskin di hadapan Allah. Seiring dengan hidup miskin di hadapan Allah, maka perkataannya, perilakunya, dan perbuatannya pastilah memperlihatkan sikap lemah lembut, jauh dari sinisme dan tindakan kasar. Sekalipun hidup di bawah tekanan, pelecehan harkat dan martabat, orang-orang percaya harus menghadapinya dengan penuh kelembutan dan sabar. Sebab dia tahu dan percaya ada Allah yang selalu bertindak adil dan baik terhadap siapapun. Baik terhadap orang yang berperilaku kasar maupun terhadap orang yang lemah lembut. Tapi yang pasti, pemilik bumi ini adalah orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang bersikap kasar dan sewenang-wenang, yang pada akhirnya orang seperti ini akan tersingkirkan atau hilang. Tentu, jika duka datang, dan sepertinya manusia, semua manusia pasti mengalaminya, maka berbahagialah orang yang hidupnya tergantung kepada Allah, yang jika berduka, Allah ada dan pasti menghibur. Apakah dimungkinkan ada orang yang berduka tidak dihibur oleh Allah? Boleh jadi. Sebab dia sendiri dalam perilaku sehari-hari seolah-olah tidak memerlukan Allah dalam hidupnya. Yang miskin di hadapan Allah, yang hidupnya selalu tergantung pada kemurahan Allah, dia akan selalu haus dan lapar akan kebenaran. Rasa lapar dan haus akan kebenaran tidak akan pernah tergantikan oleh lapar dan haus akan keinginan daging ini. Rasa haus dan lapar akan kebenaran akan mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan hidup. Sedangkan rasa haus dan lapar akan kedagingan saja hanya akan berakhir kepada kesementaraan. Seseorang yang paham dan percaya betul akan kemurahan Allah, sudah barang tentu dia akan bermurah hati terhadap siapapun, termasuk hadir dalam penuh empati terhadap orang-orang yang membutuhkan topangan dan penguatan dalam hidupnya. Karena sumber kemurahan itu ada dalam dirinya, yaitu Allah.
Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang selalu menggantungkan hidupnya pada Allah, hidupnya tertuju hanya kepada Allah, mencari kehendak Allah, serta jika dia melakukan kesalahan dan kejahatan, segera sadar dan mohon pengampunan di hadapan Allah. Itulah artinya kenapa orang disebut suci hatinya akan melihat Allah, karena mata imannya hanya tertuju kepada Allah dikala dia kilap dan melakukan yang salah. Bukan sebaliknya membenarkan diri, apalagi mencari kambing hitam. Dia disebut anak-anak Allah, dan sebagai anak Allah dia akan selalu membawa damai. Disebut membawa, bukan membuat damai. Karena damai itu berasal dari Allah, bukan dari diri manusia. Damai itu sejalan dengan kebenaran. Mengutamakan dan menegakkan kebenaran demi damai, pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang melakukan dan bahkan hidup dalam kecurangan. Kemungkinan resiko yang diterima anak-anak Allah yang menyukai kebenaran dan menegakkannya, pastilah aniaya dan celaan dari orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan kecurangan. Sebagai anak-anak Allah yang sungguh percaya bahwa upah kita bukan dunia ini, tetapi surga yang kekal, inilah yang membuat kita tetap bersukacita dan bergembira. Hal-hal yang menggoda kita di dunia ini, mencobai bahkan mencela dan menghina kita, ini semua tidak akan pernah menggeser atau menghilangkan kebahagiaan yang kita miliki dan rasakan dari Allah, sumber kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, biarlah kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu menggantungkan hidup dalam dan kehidupan kita di dalam Allah yang maha baik, maha pemurah, dan penuh kasih sayang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kami anak-anak-Mu Tuhan sebut orang yang berbahagia. Berbahagia karena kami hidup ada di dalam Allah dan selalu terpaut tergantung kepada Allah. Dunia ini dengan segala dinamikanya, warna-warninya, itu tidak akan mampu menggeser dan menghilangkan kebahagiaan kami. Karena jaminan kebahagiaan itu hanya Tuhan saja. Terima kasih Allah. Biarlah kami terus hidup di dalam Tuhan, tergantung dan bergantung kepada Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami jalani dengan penuh damai, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan saja. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan menyampaikan persembahan kita kepada Allah sembari kita bernyanyi dari buku ND 723 ayat 1, Tujolom, oh Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.